adanya standar harga tersendiri, petani nggak perlu lagi khawatir akan upah minimum yang didapat setiap bulannya. Kedua, rendahnya produktivitas dan juga nilai hasil produk. Taniuk mengajarkan petani untuk membuat lateks dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi, dan juga kami mendampingi dan mengajarkan petani sistem berkebun yang lebih baik untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Bu En. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Pak Bambang Supriyanto. Yang saya hormati Direktur PUPS, Ibu Catur Endah Prasetyani. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Igusti Armade dan Ibu Sudami. Yang saya hormati salam Pak. Semua peserta diskusi pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vincent Luhur, selaku co-founder dan CEO dari Taniuk atau PT Hevea Eka Asia. Pertama-tama, saya ceritakan dahulu latar belakang terbentuknya ide atau konsep dari Taniuk. Oke. Ya, jadi konsep ini atau ide ini muncul ketika Shamrock Group sebagai salah satu produsen terbesar sarung tangan di Indonesia harus melakukan import bahan baku berupa lateks pekat dari Vietnam ataupun Thailand. Karena ketersediaan bahan baku di dalam negeri sangat terbatas. Banyak pabrik lateks pekat yang tutup atau bangkrut, lahan-lahan karet banyak yang dikonversi menjadi tanaman sawit ataupun padi, sawah. Karena ketidakpastian harga karet dan petani butuh untuk bertahan hidup. Ini sama saja dengan kita memberi makan petani luar negeri. Padahal terdapat 2,5 juta keluarga di Indonesia yang sebenarnya hidupnya bergantung dari karet. Maka dari itu muncullah konsep atau ide Taniuk dengan visi yang spesial, yaitu mensejahterakan dan menaikkan taraf hidup petani. Dengan cara atau misi antara lain, pertama, menaikkan penghasilan petani. Kedua, mengadakan pendampingan dan pelatihan menuju kebun yang berkelanjutan. Dan ketiga, memberikan fasilitas dan bantuan kepada petani-petani. Oke, jadi apa itu Taniuk? Taniuk merupakan sebuah aplikasi agribisnis yang menghubungkan atau menjembatani langsung antara petani dengan industri, dengan menjamin harga yang stabil tanpa terpengaruh oleh harga pasar. Di luar itu, kami membangun sebuah komunitas petani Taniuk yang terhubung oleh Smart Koperasi, dan di mana Smart Koperasi ini memfasilitasi petani akan kebutuhan-kebutuhan bertani seperti pisau deres, mangkok, pupuk, lalu ada juga smartphone karena penggunaan aplikasi, dan juga sembako-sembako utama seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Oke, next. Jadi Taniuk sendiri memiliki 3 nilai utama, yaitu mudah, jujur, dan transparan. Kami menjunjung tinggi 3 nilai tersebut dalam membangun aplikasi ini, karena pengguna dari aplikasi ini sendiri adalah petani. Oke, next. Nah, jadi boleh next lagi, Pak. Oke, jadi Taniuk sendiri memiliki berbagai fitur. Nah, saya jelaskan secara singkat. Pertama adalah Taniuk Index. Ini sangat menarik, karena Taniuk menggunakan standar harga tersendiri
yaitu Shamrock Rubber Price Index dengan sistem price floor. Artinya apa? Price floor ini pertama kali adanya di dunia karet. Artinya price floor menentukan harga minimum terendah, di mana ketika harga pasar dunia menurun di bawah price floor, standar kita akan tetap bertahan di sini. Karena kami sudah menghitung dengan sistem price floor ini merupakan upah minimum yang layak didapatkan petani untuk bertahan hidup. Kita nggak bisa ikut turun, petani nggak bisa bertahan. Nah, namun ketika harga pasar dunia naik, tentu saja kita juga ikut naik dan bahkan melebihi harga tersebut. Nah, kemudian fitur utama kita yaitu Taniuk Production. Sangat mudah, petani-petani yang ingin bergabung membawa produksinya ke stasiun latex yang sudah ditentukan hanya dengan membawa QR code, lalu ada admin atau staff kita di lapangan yang akan men-scan dan menginput hasilnya di aplikasi. Kemudian ada Taniuk Wallet. Nah, ketika hasil tersebut dikumpul di stasiun latex, lalu kita bawa ke pabrik atau ke industri, hasil final akan keluar dan langsung terhubung ke aplikasi, di mana akan tersebar ke akun masing-masing petani. Dan petani tersebut dapat menarik tunai kapan saja di agen-agen laku pandai atau agen pembayaran yang tersebar di lokasi terdekat. Nah, kemudian ada juga fitur Taniuk Loyalty. Ini juga penting karena kita memberikan poin dan penilaian terhadap petani-petani yang bagus. Jadi berdasarkan frekuensi, kuantitas, kualitas produksi, kami memberikan bonus ataupun penilaian. Nah, poin tersebut dapat ditukar dengan hadiah tentunya. Lalu dengan adanya penilaian, kami dapat menentukan petani mana sih yang sebenarnya layak atau cocok untuk dilakukan program peremajaan atau program replanting. Dan terakhir, yang paling menarik adalah Taniuk Credit. Jadi barang-barang smart koperasi seperti pupuk, sembako, smartphone dapat diperoleh dengan sistem kita sebut sistem barter cicilan. Jadi apa sih sebenarnya sistem barter cicilan? Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa musuh terbesar dari karet adalah hujan pagi. Nah, resikonya sangat tinggi karena petani berhadapan dengan alam. Kita tidak tahu kapan waktunya hujan. Dan apabila sistem kredit biasa, tentu saja petani bingung akan resiko tersebut. Namun dengan sistem barter cicilan, artinya petani hanya perlu melakukan pembayaran cicilan ketika ada produksi. Ini sangat menarik karena petani tidak perlu lagi khawatir karena kredit ini tidak ada resiko. Next. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih diperlukannya penggunaan aplikasi? Saya quote pernyataan Menteri Pertanian Indonesia Pak Syahrul Yassin Limpo bahwa teknologi dan digitalisasi menjadi jawaban untuk kemajuan sektor pertanian dunia. Jadi digitalisasi mampu memecahkan permasalahan petani. Di antaranya akses informasi yang lambat, pertama. Kedua, panjang rantai tata niaga. Dengan aplikasi, kita membawa petani langsung ke industri. Ketiga, kurangnya transparansi. Sekarang semua data tersedia, semua data lengkap. Keempat, kurangnya traceability atau akses pelacakan. Dengan adanya data, tentu saja industri sangat diuntungkan karena mereka dapat melacak dari produk akhir hingga ke bahan baku atau sumbernya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa ini menunjukkan bisnis teknologi dan sektor pertanian tidak hanya saling berhubungan, namun mereka sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Next, mungkin saya mau share satu video singkat saja mengenai kontribusi karet terhadap alam.
In addition to their biodiversity, forests have a large CO2 storage potential, and we would be very happy if we all do more to develop this opportunity. Mangroves and peatland also have great potential, however, both require many years to reach significant quantities. Sustainably cultivated rubber plantations already have a CO2 sequestration potential that surpasses most forests, and that of many other plants. Studies by the Indonesian Rubber Research Institute show that every year, at a yield of 1.2 tons per hectare, around 35 tons of CO2 are captured. The same studies have also shown that CO2 storage increases linearly, with higher rubber yield. If we replace the mature trees with new clones on old plantations, we not only increase the yield, but also automatically capture more CO2. With this method, we could capture an additional 500 million tons of CO2 on just 60% of the existing rubber plantations on Earth, each year. The remaining 6 million hectares could be converted back into tropical forests of higher biological value. Ya, sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari video tersebut, studi menurut Pusat Penelitian Karet bahwa dengan yield rata-rata 1,2 ton per hektar per tahun, karet berkontribusi untuk menangkap sebesar 35 ton karbon dioksida di atmosfer. Bayangkan, apabila pohon-pohon karet tersebut dikonversi menjadi tanaman non-hutan, kita kehilangan potensi penjaga alam yang sangat tinggi. Dan seperti yang saya hadapi di lapangan, mayoritas pohon karet merupakan tanaman tua dan produksinya sudah sangat menurun. Contohnya juga seperti di HTR Oki, di mana kita bekerja sama dengan pihak KLHK, banyak sekali kendala-kendala. Nah, kami sendiri dari Taniuk ingin merancang sebuah modul bernama Taniuk Invest yang bertujuan untuk membuat program peremajaan atau program replanting agar pohon-pohon karet tersebut dapat berproduksi lebih banyak lagi, lebih maksimal, dan tentu saja menyerap lebih banyak karbon dioksida. Nah, mungkin seperti yang Pak Igusti bilang tadi, perlu kerjasama antara berbagai pihak, mungkin dari pemerintah, dari lembaga-lembaga dunia, lembaga internasional, yang bisa turut membantu menjaga hutan atau menjaga alam. Karena tahun lalu kami sendiri sudah membuat rencana di wilayah HTR Oki. Kami ingin memulai program replanting seluas 50 hektar. Namun kendala yang dihadapi cukup banyak. Mungkin yang bisa saya ceritakan salah satunya adalah akses jalan yang sangat rusak, yang sangat menyusahkan alat berat ataupun mobilisasi untuk masuk ke dalam kebun karet. Kedua, mungkin lahan-lahan yang sudah terendam banjir ataupun lahan-lahan yang hampir terendam banjir sepanjang tahun. Nah, inilah masalah-masalah yang dihadapi sehingga program-program replanting di kawasan tersebut masih tertunda. Oke, next. Next. Nah, tidak hanya itu, Taniuk juga sangat mendukung perempuan untuk ikut menderes atau bertani. Ya, sejujurnya teknik menderes sangat membutuhkan skill ataupun sebenarnya seni, karena perlu ketelitian dan kehati-hatian. Tidak hanya dengan tenaga keras saja. Saya dapat dengan bangga menyatakan bahwa 30% petani Taniuk merupakan perempuan. Dan ketika saya bertemu dan mewawancarai mereka sangat membantu dapat meningkatkan penghasilan. Oke, next. Nah, sejak didirikan dari November 2021, sekitar 1,5 tahun berjalan, nah, Taniuk berhasil menghidupi lebih dari 1.300 keluarga dengan pencapaian 15 ton latex per hari yang tersebar di 12 lokasi. Oke, next.
Nah, berikut adalah wilayah jangkauan Taniuk, masih berpusat di Sumatera Selatan, dan yang paling jauh untuk sementara adalah di Kabupaten Oki atau di wilayah hutan tanaman rakyat yang kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau PUPS PSKL. Nah, ya kami harap kedepannya kami dapat memperluas jangkauan. Oke, next. Ya, untuk merangkum, jadi sebenarnya masalah apa saja yang diselesaikan oleh Taniuk? Pertama, harga karet rendah dan tidak stabil. Dengan adanya standar harga tersendiri, petani nggak perlu lagi khawatir akan upah minimum yang didapat setiap bulannya. Kedua, rendahnya produktivitas dan juga nilai hasil produk. Taniuk mengajarkan petani untuk membuat latex dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi, dan juga kami mendampingi dan mengajarkan petani sistem berkebun yang lebih baik untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Ketiga, panjangnya rantai tata niaga. Taniuk memutus rantai tata niaga yang panjang dengan menghubungkan langsung dengan industri dan memberikan petani pendapatan yang tinggi dan layak diterima. Keempat, minimnya akses ke dunia perbankan bagi petani dan juga rakyat kecil. Namun dengan adanya Taniuk Kredit dan sistem barter cicilan, petani dapat menikmati cicilan tanpa resiko dengan bunga yang sangat rendah. Nah, menurut saya ini adalah solusi inklusi keuangan bagi rakyat kecil, karena mereka tidak perlu lagi ragu akan resiko cicilan dan juga mereka berani untuk mengambil resiko tersebut. Tentu saja ini akan meningkatkan kualitas hidup petani-petani ataupun rakyat kecil. Nah, dan yang kelima adalah konversi lahan ataupun hutan. Dengan adanya Taniuk, ya pohon karet yang termasuk pohon hutan akan tetap menarik bagi para petani. Dan mereka pun dapat merawatnya dengan baik di saat yang bersamaan menjaga hutan dan membantu mengurangi global warming. Ya, seperti yang Bu En tadi sampaikan, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Oke, terakhir, mengapa Taniuk begitu spesial? Terobosan atau aplikasi ini? Karena ini adalah salah satu model bisnis yang tidak hanya mengoptimalisasi bidang pertanian tersebut, namun kami membuka ekosistem yang jauh lebih luas di lingkaran petani. Terbukanya lapangan kerja untuk mandor, krani atau admin, lalu dari sisi transportasi atau logistik, kemudian ada warung-warung yang sangat terbantu yang bekerja sama untuk menjadi agen laku pandai. Kemudian ada juga tentunya ekonomi daerah sangat meningkat. Nah, saya yakin Taniuk bisa menjadi sebuah contoh yang membuat Indonesia bangga, karena terobosan ini bersifat sangat wajib dan merupakan evolusi permanen untuk keberlanjutan petani Indonesia bahkan global. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Bu En. Ya, siap. Terima kasih Pak Vincent, luar biasa sekali. Bapak Ibu Sobat Iklim dan Penggiat Perhutanan Sosial, tadi Pak Vincent dari PT HPA Eka Asia itu menjelaskan mengenai pendekatan kerjasama usaha. Ini baru role model dicoba dengan HTR kami, yaitu HTR Gapoktan Terusan Sialang di Kabupaten Oki, yang secara umum luas Gapoktan ini adalah seluas 6.969 hektar dengan jumlah KK hampir 2.574 KK. Nah, konsentrasi di awal masih di Kecamatan Lempiung dan hasilnya sudah luar biasa tadi. Ada 3 kata kuncinya, yaitu mudah, jujur, transparan untuk mencapai solusi inklusi keuangan bagi rakyat kecil. Dan juga tadi Pak Vincent juga mengundang dan kami juga mengundang kita semua penggiat perhutanan sosial untuk bekerja sama juga dengan Taniuk ketika komoditi kita karet. Ini sangat dibuka peluang karena tadi harga terjaga
kemudian masyarakat diajari petani, dan juga ada pembelajaran untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. Ini terima kasih sekali Pak Vincent dan juga Sobat Iklim dan pegiat perhutanan sosial. Mudah-mudahan KPS yang komoditi karet, khususnya HTR, Taniup ini juga membuka peluang, menawarkan juga kepada KLHK sanggup untuk di luar wilayah Sumatera Selatan. Itu kita semua. Apakah Taniup juga telah mendapatkan support dari berbagai pihak, khususnya dari unsur pemerintah dan lembaga non-pemerintah? Mungkin saya jawab dari pertanyaan pertama dari Pak Mahendra. Ya, jadi saat ini Taniup memang masih di bawah Shamrock Group, under Shamrock Group. Shamrock Group ini sendiri merupakan salah satu off-taker utama dari latex yang kita hasilkan. Jadi memang untuk saat ini 100% program kami didukung oleh Shamrock Group, salah satu pabrik sarung tangan latex. Nah, memang kami juga saat ini ya masih explore kerjasama dengan berbagai pihak, banyak pembicaraan berlanjut ya dengan pemerintahan, mungkin dengan non pemerintahan juga, lembaga-lembaga luar juga begitu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Bakhtiar. Apakah Taniup ini bisa diakses oleh publik? Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Batiar, ya untuk saat ini aplikasi Taniup memang dikhususkan hanya untuk petani, terutama petani karet, karena kita memang ya bisa dibilang masih baru lah, masih startup 1,5 tahun, kita mulai dari karet dulu dan kita kembangin masih di wilayah Sumsel. Nah, memang untuk petani-petani yang pengen bergabung bisa kasih masukan, bisa kasih saran melalui Instagram atau YouTube, dan kami semaksimal mungkin kami akan membuka lokasi atau stasiun di lokasi tersebut. Nah, dan untuk publik ya untuk saat ini publik mungkin bisa membantu dengan melihat konten-konten kita yang ada di Instagram, YouTube ataupun di TikTok. Begitu, karena memang hasil kerja kita ya, bisa dibilang sudah cukup meluas dan melebar. Nah, tapi mungkin kedepannya partisipasi publik ya kita mungkin akan merancang beberapa modul-modul yang bisa mengikutkan kesertaan publik juga begitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga atau saran dari Pak Krisdianto ya. Ya, terima kasih banyak Pak sarannya. Memang Taniup App sendiri untuk sekarang kita sudah memiliki fungsi traceability. Nah, inilah peran penting dari digitalisasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, di zaman sekarang ini sudah tidak terpisahkan begitu. Karena setiap transaksi dari setiap petani maupun mau itu harian, bulanan, bahkan tahunan, kita punya semua data-datanya dari kuantitas bahkan kualitas dan juga penghasilan begitu. Jadi memang data-data ini ya terhubung semua dengan industri hilir. Ya, untuk saat ini memang produsen sarung tangan semua terhubung. Jadi dari sarung tangan A atau B atau C kita tahu sumbernya ini berasal dari petani A, petani B di lokasi mana begitu. Ya, ini memang sangat penting. Terima kasih banyak sarannya Pak Krisdianto. Saya rasa itu saja dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Vincent. Luar biasa, semakin jelas ya bahwa dengan pengelolaan perhutanan sosial di era sekarang ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut maju. Artinya penerapan digitalisasi di berbagai pihak akan membantu dalam rangka kita semua untuk melaksanakan kegiatan perhutanan sosial di lapangan.